Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini kami rindu berbagi perenungan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan perikop kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bangkit dari kematian adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Tidak mungkin dan bagaimana bisa. Dengan akal pikiran tentu ini tidak bisa diterima. Sudah mati berarti sudah tamat, sudah berakhir, sudah tidak ada. Bagaimanakah bisa hidup kembali? Ini tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum alam. Pikiran semacam inilah yang menggoyahkan anggota jemaat Korintus, sehingga Rasul Paulus pada pasal ini memperingatkan kembali akan Injil yang diberitakan kepada mereka. Saudara, ternyata bukan hanya jemaat Korintus yang mengalami keraguan akan kebangkitan Yesus. Ada banyak teori yang menyangkal kebangkitan Yesus dan barangkali itu sampai di pendengaran kita. Misalkan, teori pencurian yang mengatakan bahwa mayat Yesus itu hilang dicuri oleh murid-muridnya. Lalu ada teori keliru yang mengatakan bahwa para murid wanita mengunjungi kuburan Yesus, yang dikunjungi adalah kubur yang baru. Maka tentu saja mayat Yesus tidak ditemukan di sana. Ada lagi teori pingsan. Dikatakan bahwa ketika dikuburkan, Yesus belum mati sungguhan. Ia hanya pingsan, oleh sebab itu ia bisa keluar dari kubur. Ada juga teori halusinasi yang mengatakan bahwa para murid hanya berhalusinasi melihat Yesus bangkit, karena mereka terlalu terobsesi dengan ketidakrelaan mereka bahwa Yesus mati. Dan tidak ketinggalan saudara, ada teori yang mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Allah dengan caranya yang ajaib menukar Yudas Iskariot, sehingga yang mati itu bukan Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya jika kita mau berpikir sesuai dengan kesaksian Alkitab, maka segala sesuatu yang telah disampaikan oleh teori-teori tadi akan terbantahkan sebagaimana kesaksian firman Tuhan yang kita baca dalam kitab suci. Dan tentu saja itu adalah teori yang dibuat-buat. Dan ini merupakan cara si jahat supaya saya dan saudara mengalami keraguan akan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu bagaimana Rasul Paulus menjelaskan mengenai kenyataan kebangkitan Yesus dari kematiannya kepada jemaat Korintus dan kepada kita yang barangkali goyah karena berbagai penyangkalan dan keraguan akan kebangkitan Yesus. Saudara, iman Kristen adalah menyembah kepada Allah yang berdaulat, kepada Allah yang tak terbatas. Kuasanya Allah sungguh ajaib. Ia menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi mujizat ajaib. Kita ingat secara ajaib si perawan Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Banyak hal-hal ajaib yang juga dilakukan oleh Yesus dalam masa pelayanannya. Yesus bangkit dari kematian, bukan tidak mungkin, bukan tidak bisa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia kudus, dia abadi, dia kekal. Dia adalah penyelamat. Ayat 3b sampai ayat yang keempat. Ialah karena Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Jadi keberadaan Yesus, pengorbanannya, kematian dan kebangkitannya bukanlah suatu kebetulan, tetapi sudah menjadi bagian dari misi Allah, rencana Allah yang sudah tertulis dan dibuatkan sebelumnya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah saudara, Yesus Tuhan bangkit adalah fakta sejarah dan dengan banyak saksi. Ia bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Kalau benar Yesus hanya pingsan, bagaimana mungkin Yesus bisa bertahan selama kurang lebih 36 jam di makamnya setelah siksaan yang bertubi-tubi menimpanya. Lalu dengan gagahnya, dengan sehatnya, ia menjumpai para murid. Itu tidak mungkin terjadi. Yang dicatat oleh Rasul Paulus pada ayat 6 sampai ayat yang ke-8 ini adalah sebagian kecil saja yang menceritakan tentang saksi-saksi kebangkitan Yesus. Jika kebangkitan Yesus disaksikan lebih dari 500-an orang, maka dapat dipastikan itu bukan halusinasi. Dan Paulus juga adalah
saksi kebangkitan Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Perjumpaan Paulus dengan Yesus membawa perubahan drastis dalam kehidupan Paulus. Dulunya ia menganiaya jemaat Tuhan, namun kini ia menjadi pengikut Kristus yang setia. Ia rela martir demi Injil yang diberitakan dan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Keberanian dan semangat Paulus ini berdasar karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup. Saudara-saudara, seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah iman saya dan saudara. Maka juga dapat dipastikan ia bukan Mesias yang dinubuat dan yang dijanjikan, karena ia tidak bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab suci. Yesus Kristus pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup, dia mengalahkan maut, dia telah menebus dosa saya dan saudara, dia membawa kemenangan bagi saya dan saudara. Melalui kuasa kebangkitannya, hidup kita diubah dari kebinasaan selama-lamanya menjadi hidup yang kekal. Jadi saudara, tetaplah kuat, jangan goyah, sebab pengharapan itu ada. Kuasa kebangkitan itu sungguh nyata adanya. Kita menyembah bukan kepada Tuhan yang mati, kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Walau kita akui dalam hidup ini, kita seringkali dilanda kekhawatiran, kegelisahan, kesakitan, penderitaan, pergumulan, atau apapun macamnya, tidaklah membuat kita sampai kehilangan pengharapan. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kebaikannya kepada kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki keyakinan penuh kepada Dia. Dengan keyakinan itu akan membawa kepada jalan yang sungguh membawa kita kepada ketenangan. Dengan keyakinan itu juga akan mampu mendorong kita menjadi semangat dalam menjalankan, mengerjakan berbagai hal dalam hidup ini. Karena keyakinan Paulus kepada Yesus yang sudah bangkit dan hidup, maka mendorong Paulus untuk giat melakukan pekerjaan Injil Kristus. Tuhan mengaruniakan kepada Paulus karunia iman yang luar biasa, pengetahuan iman yang luar biasa. Maka hal itu tidak disia-siakan oleh Paulus. Itu tidak ia tahan pada dirinya sendiri. Ia memberitakan, menyemangati, menyalurkan kebenaran Kristus kepada orang-orang yang dijumpainya. Ia merasa berhutang jika Injil tidak diberitakan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga punya semangat yang sama? Adakah kita juga merasa berhutang jika tidak mempersembahkan hidup yang Tuhan beri ini untuk melayani Dia, untuk melakukan pekerjaannya? Jangan biarkan dunia di sekitar kita menjerit, dunia di sekitar kita menangis, meratap, sementara saya dan saudara punya kesempatan, sementara saya dan saudara punya kemampuan untuk memberi sukacita, untuk memberi senyum, untuk memberi kasih. Selamat mengalami kuasa kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.